Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku ya. Jadi kali ini aku mau share ke kalian eh, beberapa tips untuk sulam alis pemula ya. Buat yang mau belajar bareng sama aku, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel aku. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe, dan untuk yang belum silahkan di subscribe dulu. Dan gak lupa aku bilang, bukan bermaksud untuk menggurui, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi kita langsung saja. Jadi banyak teman-teman yang nanyain ke aku, masih tetap mereka sudah pakai tinta hudel, tapi setelah pengelupasan tinta itu masih belum keluar gitu. Jadi itu yang paling sering permasalahannya ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau share untuk tipsnya. Jadi yang pertama itu ya, jadi kalian harus benar-benar pastiin pasiennya kalian itu dalam keadaan sehat ya. Jadi maksudnya bukan gimana ya, maksudnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit gitu, tidak sedang menstruasi atau tidak sedang lagi sakit kepala atau tensi tinggi atau tensi rendah gitu. Jadi pastiin pasiennya kalian itu mereka benar-benar fit untuk melakukan tindakan sulam alis gitu. Dan dari segi pesulamnya juga, jadi kalian harus benar-benar fit juga untuk ngambil customer itu sendiri gitu. Itu tips yang pertama. Terus untuk tips yang kedua itu harus relax ya teman-teman. Dari dari pesulamnya sendiri itu harus relax, dan pasien yang diambil juga harus relax gitu. Jadi biar nggak otot-otot alis itu tegang. Oke, jadi pastiin pasiennya kalian itu mereka bener-bener relax gitu. Dan kalian ngambil pun harus bener-bener relax ya, santai saja. Jadi biasanya kalau untuk pemula itu masih biasanya grogi atau gimana gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalkan kalian baru selesai sulam, aku saranin kalian ambil orang-orang terdekat dulu, seperti saudara atau tantenya kalian atau teman-temannya kalian. Jadi untuk melatih mental dulu, biar biar kalian percaya diri dulu untuk ngambil customer yang lain itu. Oke, itu yang tips yang kedua. Terus tips yang ketiga ya teman-teman, jadi aku saranin kalian jangan baper ya. Jadi maksudnya di sini terkadang nanti di lapangan itu ada banyak sekali customer ya teman-teman. Jadi banyak customer, mungkin beberapa dari mereka yang tingkat sensitivitas dari kulitnya itu agak sedikit tinggi ya. Maksudnya kadang ada customer yang agak lebay sedikit, baru nyentuh dikit aja jarumnya udah teriak-teriak kesakitan gitu, padahal nggak berasa sakit gitu. Jadi nanti kalian jangan baper, jadi kalian nggak usah takut untuk melanjutkan gitu. Jadi kalian harus hajar terus. Jadi semakin cepet kalian kerjanya, semakin cepet sulam itu bakal selesai gitu. Jadi intinya kalian kerjakan saja ya, tapi tetap kalian harus dari segi teknik ya. Jadi kalian harus benar-benar harus kontrol dari kedalaman jarum, kecepatan tangan, kecepatan mesin. Jadi biar pasiennya kalian itu merasa rileks, nyaman, dan sulamnya pasti bakalan lebih cepat selesai gitu. Oke. Terus untuk tips yang keempat, jadi ini dari segi tinta ya teman-teman. Jadi kalian kalian harus pilih-pilih. Jadi kalian bisa pakai bahan yang premium, yang kualitasnya bagus. Jadi itu bakal mempermudah kalian bekerja ya, dan untuk menjaga nama baik kalian juga. Misalnya kalian udah ngambil customer dan sekali pengambilan hasilnya sudah bagus, itu bakalan positif banget buat kalian. Jadi satu klien udah puas dengan pelayanannya kalian, mereka bakalan cerita ke temennya lagi, dan semakin banyak kalian bakal dapat customer lagi gitu. Jadi pilih tinta yang memang dia reviewnya dia bagus, walaupun harganya mungkin agak sedikit lebih mahal ya teman-teman, tapi
untuk sulam itu sekali kalian beli tinta kan nggak mungkin itu dipakai hanya satu kali. Jadi sekali kalian beli tinta misalnya berapa, 500.000 atau 400.000, sekali kalian beli itu bisa kalian pakai untuk beberapa customer gitu. Jangan pelit-pelit banget lah sama tinta gitu ya. Oke. Terus untuk tips yang kelima itu kalian harus sedikit lebih bersabar ya teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk pemula, jujur dulu memang aku juga seperti itu gitu. Jadi pas ngambil sulam cepet bosen gitu. Jadi kita ngarsir di area yang sama berulang-ulang kali, otomatis bakal terasa bosan gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus bersabar. Memang untuk sulam itu memang agak sedikit lebih lama gitu. Jadi karena logikanya kita memasukkan tinta ke dalam lapisan kulit menggunakan jarum yang kecil gitu. Kalau kalian biasa pakai yang 1P atau yang 3P, jadi kalian memasukkan tinta itu ke dalam lapisan kulit menggunakan jarum sekecil itu. Jadi harus diulang berkali-kali gitu. Jadi kalian nggak boleh gregetan gitu. Kayaknya sudah ini gitu. Jadi kalian harus benar-benar pastiin tinta itu masuk merata ke dalam kulit gitu. Jadi jangan sampai tertipu, tinta itu hanya di atas permukaan kulit saja atau tinta kering yang di bulu-bulu alis gitu. Jadi kalian harus benar-benar pastiin tinta itu benar masuk ke kulit gitu. Oke. Terus untuk tips selanjutnya, jadi kalian bisa gunakan tips ini, kalian bisa pakai vitamin aftercare-nya itu. Jadi misalkan kalau kalian sudah selesai sulam alis sebelah atau yang sebelahnya lagi, kalau misalkan sudah selesai, sudah finish, kalian boleh cek sekali lagi untuk memastikan tinta itu sudah masuk apa belum. Kalian bisa gunakan vitamin aftercare, kalian oles, kalian gosok-gosok, terus kalian usap. Kalau misalkan tintanya itu stay, dia bener-bener merata, berarti itu nanti aku jamin hasil ngelupasnya pasti bagus. Tapi kalau kalian sudah wipe terus tintanya hilang, tintanya masih belum merata, itu kalian perlu ulangi lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Itu oke. Terus untuk selanjutnya, jadi kalian harus tetap sabar, kerja step by step. Jadi untuk di area alis kalian nggak bisa sekali jalan pukul rata semua, itu nggak bisa. Jadi kalian ambil sedikit demi sedikit, itu bakalan mempermudah dan membuat kerja kalian itu lebih cepat gitu. Jadi kalian ambil sedikit demi sedikit dulu, misalkan dari ujung kalian ambil sedikit dulu, kalian fokusin di sana mungkin sampai 10 kali bolak-balik nggak apa-apa, yang penting tintanya masuk dulu. Habis itu kalian bisa move sedikit saja, habis itu move lagi. Jadi kalian nggak bisa pukul rata semua gitu ya. Jadi step by step saja untuk memastikan tinta itu benar-benar masuk ke kulit gitu. Oke. Dan untuk tips yang terakhir agar sulam alis kalian itu berhasil ya teman-teman, jadi kalian harus instruksikan ke pasiennya kalian untuk perawatan setelah sulam ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar komunikasikan pantangannya apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan gitu ya teman-teman. Jadi tapi tergantung dari tinta kalian juga. Kalau misalkan tintanya kalian itu sudah boleh kena air setelah 2 jam pengerjaan, itu boleh kalian komunikasikan dengan customernya kalian. Tapi kalau kalian masih pakai tinta yang biasa, kayak yang biasa aku pakai, kayak tinta hudel seperti itu, jadi kalian harus instruksikan ke customernya kalian, itu alisnya tidak boleh kena air dulu sebelum mengelupas ya teman-teman. Jadi kalau untuk waktu ngelupas itu tergantung personal, ada yang 5 hari sudah bersih, ada yang 4 hari sudah bersih, ada yang sampai 1 minggu juga gitu, tergantung dari jenis kulit mereka gitu. Jadi benar-benar harus terhindar dari air dulu selama alis itu belum ngelupas secara sempurna gitu. Jadi dihindari juga diklopek paksa ya, jadi biar warnanya itu dia merata gitu. Oke ya teman-teman. Dan tetap kita belajar ya teman-teman. Jadi kalian boleh ambil
ilmu dari pesulam lain. Jadi jangan anggap pesulam lain itu sebagai musuhnya kalian gitu, anggap mereka sebagai teman. Jadi kita bisa sharing, kita bisa mengambil ilmu apa yang kita tidak tahu dan kita bisa share ke teman-teman yang lain juga gitu. Nah oke, teman-teman, mungkin itu aja yang mau aku share ke kalian untuk hari ini. Jadi untuk kalian yang pemula mungkin bersabar saja dulu. Untuk 1 customer, 2 customer itu masih belum cukup ya. Jadi kalian bisa menemukan stylenya kalian sendiri. Mungkin itu bisa, kalian harus sering-sering ngambil customer gitu. Jadi kalian bisa melatih tangannya kalian biar lemes dan kalian bisa menemukan stylenya kalian sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau aku share ke kalian. Jika ada yang mau kalian tanyain, silahkan tinggalkan komen, atau kalian mau request video apa yang harus aku review, jadi kalian tinggalkan komen juga. Dan terima kasih untuk hari ini, thank you for watching, dan see you for next video, bye bye.